wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok praktikum perancangan unit produksi hasil perikanan kelompok 16 dari kelas T04 dengan judul perancangan pabrik pengolahan surimi dengan optimalisasi enzim protease dari kulit nanas di PT Bintang Laut. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Angger Satriani Muhammad, Kenes Aulia Hapsari, Ariel Tapira Orensia, Amelia Anindita Putri, Emiza Salah, dan Vija Octavia. Dan selanjutnya, mengenai materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama yaitu lokasi pabrik. Penentuan lokasi pabrik dapat dilakukan menggunakan beberapa metode seperti factor rating, perbandingan biaya, break-even point, load distance, dan center of gravity. Metode factor rating merupakan salah satu cara yang paling sederhana untuk menentukan lokasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam metode ini, skor diberikan secara subjektif pada faktor-faktor yang telah ditentukan. Karena penilaian yang cenderung kurang objektif, dalam studi literatur kali ini penentuan lokasi pabrik dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih relevan. Faktor-faktor tersebut meliputi ketersediaan bahan baku, pemasaran, utilitas, kondisi geografis dan masyarakat, transportasi, tenaga kerja, sistem pengolahan dan penanganan limbah, karakteristik lokasi, serta peraturan perundang-undangan. Visi misi dari pabrik kami yang pertama ada visi berfokus pada keamanan pangan, efisiensi produksi, dan kesejahteraan komunitas lokal. Kami bertekad menciptakan dampak positif melalui kemitraan berkelanjutan, pelatihan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Melalui adopsi teknologi terkini, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan jaringan distribusi yang kuat, kami berupaya memperluas pasar domestik dan internasional, membangun reputasi global, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian misi kami yaitu menghasilkan produk surimi premium yang memenuhi standar keamanan pangan internasional melalui penerapan teknologi modern dan sistem manajemen mutu yang ketat. Yang kedua, membangun kemitraan berkelanjutan dengan nelayan lokal dan komunitas pesisir melalui program pemberdayaan dan pembinaan. Berikutnya, menerapkan praktik pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan. Yang terakhir, mengembangkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Selanjutnya yaitu pengembangan proses. Parameter proses ada parameter proses 1 dan proses 2. Pertama, penerimaan bahan baku. Proses 1, bahan baku utama dengan menggunakan ikan mas. Proses 2, bahan baku utama dengan menggunakan ikan nila. Berikutnya metode ekstraksi. Proses 1, ekstraksi kulit nanas dengan etanol. Proses 2, ekstraksi kulit nanas dengan etil asetat. Kemudian pencucian. Proses 1 menggunakan air dingin sebanyak 3 kali dengan NaCl. Proses 2 menggunakan air dingin sebanyak 3 kali tanpa NaCl. Berikutnya kekuatan gel. Proses 1, ikan dengan daging berwarna putih. Proses 2, ikan dengan daging berwarna merah. Yang terakhir yaitu tekstur surimi. Proses 1, penambahan ekstrak nanas sebanyak 1%. Proses 2, penambahan ekstrak nanas kurang dari 1%. Selanjutnya ada kapasitas produksi, di mana yang pertama itu ada total produksi surimi. Pada tahun 2015, menurut sumber didapatkan 105.485 ton per tahun. Tahun 2016, 118,401 ton per tahun, 2017 120.000 ton per tahun, 2018 54.000,86 ton per tahun, 2019 160.000 ton per tahun. Adapun persen total P yaitu 2,63%. Selanjutnya ada total konsumsi surimi dari tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada total persen P yaitu dari keseluruhan tahun didapatkan 0,36%. Dan yang ketiga ada data impor surimi tahun 2015 sebanyak 989 ton per tahun, 2016 1.800 ton per tahun, 2017 1.674 ton per tahun, 2018 2.650 ton per tahun, 2019 2.344 ton per tahun. Adapun total persen P yaitu 0,36%.
3671%. Selanjutnya adalah total ekspor didapatkan dari tahun yang kami peroleh, yaitu tahun 2015 sampai 2019, didapatkan persentase kenaikan atau penurunan yaitu sebesar 1,31%. Untuk hasil kapasitas produksi sendiri, didapatkan M1 yang merupakan total impor sebesar 9,457 dan M2 yang merupakan produksi dalam negeri sebesar 557.972 dan M3 yang akan kami cari, dan M4 adalah total ekspor yaitu 166.097 dan M5 yang merupakan konsumsi dalam negeri didapatkan hasil 258,580. Dan untuk M3 sendiri kami menggunakan rumus persamaan yaitu M1 tambah M2 tambah M4 tambah M5 yang didapatkan hasil yaitu 992.106 ton per tahun. Dan berikut adalah neraca massa serta neraca energi dengan kapasitas pabrik Surimi tahun 2023 yaitu 83515 ton dan bahan baku yang diperlukan yaitu dengan rumus 100 per 29,1 dikali kapasitas produk dengan yang hasil yang didapatkan yaitu 286.993,13 ton. Dan untuk perhitungan jumlah produksi per hari dapatkan 260 hari efektif kerja per tahun yaitu 321,212 ton. Nah, untuk bahan baku yang diperlukan yaitu 1103,820 ton. Untuk produksi per batch yaitu mengasumsikan satu batch surimi memerlukan waktu 6 jam. Diperoleh hasil 80,303 ton dan untuk bahan baku yang diperlukan yaitu 275,955 ton. Baik, selanjutnya pada neraca massa, pada penerimaan bahan baku mengasumsikan berat hilang di saat penerimaan bahan baku melalui conveyor belt sebesar 0,05%, maka dapat dilihat pada tabel di bawah. Pada ikan yang masuk, beratnya sebesar 275955 dan pada berat keluar itu totalnya 275995. Yang kedua, pada penghilangan sisik, mengasumsikan berat sisik pada ikan mas sebesar 5%, maka dapat dilihat di tabel di bawah. Ikan yang masuk dengan berat total 275817,0225 dan berat yang keluar 275.817,0025. Selanjutnya, yang ketiga, pada pemisahan daging, mengasumsikan berat daging pada daging ikan sebesar 25%, maka dapat dilihat pada tabel di bawah. Berat ikan yang masuk dengan total 26,1714, berat yang keluar dengan total 26,2026,1714. Pada proses leaching, mengasumsikan berat surimi hasil leaching pada ikan mas sebesar 60%, dapat dilihat pada tabel di bawah. Daging ikan yang masuk dengan total 13.1013,0857 pada berat yang keluar dengan total 13.1013,0857. Selanjutnya pada pengepresan mengasumsikan rendemen nilai surimi pengepresan sebesar 85%, maka dapat dilihat pada tabel di bawah dengan perhitungan surimi yang masuk seberat 39303,92571 dan berat yang keluar 303,92571. Pada proses refrigerasi, asumsi loss akibat refrigerasi sebesar 0,05 dan dapat dilihat pada tabel surimi yang masuk dengan berat 33408,33685 dan berat yang keluar dengan total 33408,33685. Berikut merupakan perhitungan neraca energi dari kelompok kami dengan diketahui faktor-faktor berupa kapasitas produk leaching, kapasitas produksi cold storage, massa surimi beku, hingga panas spesifik daging ikan beku dengan nilai yang sudah tertera pada tabel. Oke, next. Oke, terdapat dua proses utama yang dihitung dalam neraca energi, yaitu pertama proses leaching dan yaitu proses refrigerasi. Untuk entalpi aliran masuk sendiri dari proses leaching memiliki total sebesar 252.0220,122 kJ dan untuk aliran keluar sendiri sebesar minus 303.34769,86 kJ dengan panas yang diserap bahan dengan nilai Q yang diketahui sebesar 344.515.56,82 kJ dan panas dari sekitar sebesar 172.2577,841 kJ.
Untuk proses refrigerasi sendiri, entalpi aliran masuk memiliki besaran total sebesar 123.586.00,63 kJ dan entalpi dari aliran keluar memiliki total sebesar minus 213.14177,2 kJ. Dengan panas yang diserap bahan memiliki nilai Q sebesar 347.945.76,62 kJ dan panas dari sekitar sebesar 173.9728,831 kJ. Next. Berikut merupakan perencanaan biaya. Yang pertama yaitu capital investment. Capital investment sendiri terdiri atas beberapa faktor. Yang pertama yaitu working capital investment dengan komponen berupa persediaan tepung terigu, persediaan garam, bahan pembungkus, bahan tambahan enzim, persediaan bahan kimia lainnya dengan total sebesar 7.739.580.000 dan fixed capital investment dengan faktor berupa mesin pengolahan surimi, tangki fermentasi, mesin penggiling, alat pengujian kualitas, dan mesin pengemasan dengan total 12.900.000.000. Next. Kemudian disajikan tabel yaitu manufacturing cost dengan 3 tabel. Yang pertama ada direct manufacturing cost atau biaya produksi langsung. Ada 3 komponen biaya yaitu bahan baku, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku utama. Kemudian ada tenaga kerja langsung yaitu upah yang dibayarkan kepada pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Kemudian ada biaya lainnya seperti biaya enzim protease dengan total biaya berkisar sekitar 69 miliar. Kemudian tabel yang kedua indirect manufacturing cost atau biaya produksi tidak langsung. Ada 4 komponen biaya. Yang pertama biaya overhead pabrik, biaya yang tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan suatu produk tertentu. Contohnya adalah seperti biaya listrik, air, pemeliharaan mesin, dan penyusutan mesin dengan total biaya berkisar sekitar 5,8 sekian miliar. Kemudian tabel yang ketiga fixed manufacturing cost atau biaya produksi tetap, biaya yang jumlahnya tetap dan tidak berubah dalam jangka pendek meskipun volume produksi berubah. Contohnya ada gaji supervisor produksi, sewa pabrik, dan asuransi pabrik dengan total biaya berkisar sekitar 4,2 miliar. Kemudian ada tabel general expense atau mencakup semua biaya yang tidak termasuk dalam kategori biaya produksi langsung atau tidak langsung. Ada 4 komponen biaya yaitu gaji administrasi untuk karyawan bekerja di bagian administrasi. Kemudian ada biaya pemasaran yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan produk. Kemudian ada biaya transportasi yang terkait dengan pengiriman produk. Biaya kantor dan utilitas lainnya itu operasional kantor seperti listrik, telepon, dan yang lainnya dengan total biaya berkisar sekitar 360 juta. Kemudian untuk tata letak pabrik, di sini untuk proses produksi surimi dimulai dari area penerimaan bahan baku hingga penyimpanan akhir dengan fasilitas yang memiliki area penerimaan dan penyortiran untuk menerima bahan baku ikan. Area penyortiran dan pencucian ini sangat penting untuk memastikan kualitas bahan baku sebelum masuki tahap pengolahan utama. Kemudian ada area pengolahan seperti penggiling, mencuci, pemurnian, dan pencampuran daging ikan yang dilengkapi dengan mesin khusus seperti mixer, grinder, dan yang lainnya. Kemudian melalui tahap pengolahan, produksi surimi ini dipindah ke area pembekuan dan pengemasan, dan tata letak ini dirancang agar setiap proses mengalir secara berurutan dan efisien, meminimalkan risiko kontaminasi serta mempermudah pengawasan mutu pada setiap tahap produksi. Baik, berikut tadi merupakan presentasi dari materi yang telah kami diskusikan mengenai perencanaan proses produksi produk surimi dengan optimalisasi penambahan enzim protease dari kulit nanas di PT Bintang Laut. Dan mohon maaf dari kami apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.